Bukan sebuah tema yang baru. Mungkin ada sebagian kita, Bapak Ibu sekalian, yang sudah pernah tahu, mendengar, membaca hal-hal yang terkait dengan masalah yang seperti ini. Walau demikian, maka kita jadikan ajang ini sebagai ajang untuk saling mengingatkan, untuk saling memberikan motivasi, saling memberikan masukan. Karena ini juga merupakan bagian daripada agama kita untuk saling memberikan nasihat dalam masalah kebaikan dan kesabaran. Dan juga sebagai ajang kita untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kita untuk selalu memberikan peringatan. Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, terus berikan peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu pasti akan memberikan manfaat buat orang-orang yang beriman. SMP Bintang Pelajar Islamic Boarding School. Ya, sebagai pendahuluan, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita amat sangat banyak. Baik nikmat yang ada pada internal, yang ada pada tubuh kita, nikmat pandangan mata kita, nikmat telinga pendengaran kita, nikmat lisan kita yang mampu mengecap aneka rasa, yang mampu mengucap aneka kata, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Adanya berfungsinya berbagai macam anggota-anggota yang ada pada badan kita, ini merupakan sebuah nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ibrahim ayat 34. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan dialah Allah yang telah memberikan kepadamu semua kebutuhanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik untuk diri kita ataupun lewat dunia ini yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk kebutuhan dan keperluan kita. Poin yang kedua, di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk senantiasa kita syukuri adalah nikmat harta dan juga nikmat anak. Banyak nikmat Allah itu kepada kita. Namun di sini saya ingin membatasi dan mengingatkan tentang dua nikmat, yaitu harta dan anak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut keduanya dengan perhiasan dunia. Allah menyebutkan harta dan anak adalah perhiasan dunia. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Allah mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Perhatikan di situ. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Allah sebut harta dan anak sebagai sebuah perhiasan. Kita tahu bagaimana karakter dari sebuah perhiasan. Mungkin ibu-ibu jauh lebih tahu tentang karakter perhiasan, ya, bahwa perhiasan itu adalah sesuatu yang enak dipandang oleh mata. Perhiasan itu adalah sesuatu yang bisa menegakkan jiwa kita. Dan Allah jadikan itu pada harta dan anak. Karena Allah jadikan harta dan anak sebagai perhiasan, maka tiada mengapa kita mencintai keduanya selama cinta kita tidak berlebihan. Sudah Allah patrikan pada setiap jiwa manusia untuk cinta pada keduanya. Surat Ali Imran ayat 14. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin
wal qanatiril muqantarati wad da'abi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal hars. Ya, telah dihiasi pada setiap manusia cinta kepada wanita, cinta kepada anak. Kemudian setelah itu Allah sebutkan apa? Harta benda. Allah sebutkan tentang binatang-binatang ternak. Allah sebutkan tentang tanaman. Allah sebutkan tentang emas dan perak. Yang kita tahu itu semua adalah bagian daripada harta. Ya. Artinya sudah dihiasi pada setiap jiwa manusia untuk cinta pada wanita, cinta pada anak-anak, cinta pada peternakan, pertanian, emas, perak, dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Maka ketika kita mencintainya, bukan sebuah satu perbuatan yang tercela selama tidak berlebihan. Karena memang Allah jadikan keduanya sebagai perhiasan dunia. Namun Bapak Ibu sekalian, yang menarik perhatian kita adalah penggalan ayat berikutnya. Perhatikan. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Akan tetapi kata Allah, perhatikan di sini. Ya. Amal soleh yang langgeng, amal-amal soleh yang pahalanya terus-menerus tiada terputus. Khairun inda rabbika, itu lebih baik di sisi Rabbmu, wa khairun amala, dan lebih baik untuk menjadi sebuah pengharapan. Amal soleh yang langgeng itu lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu dan lebih baik untuk menjadi sebuah pengharapan. Perhatikan, Allah sebutkan kalimat ini setelah Allah ingatkan kita tentang nikmat harta dan anak-anak. Sejatinya ini menjadi sebuah isyarat untuk kita para bapak, bahwa hendaknya setiap kita menjadikan harta yang ada dalam genggaman tangan kita, menjadikan anak-anak yang ada di tengah-tengah rumah kita menjadi sebab yang dengannya kita akan mendapatkan pahala yang terus-menerus, pahala yang tiada terputus. Yang pahala itu tidak hanya kita dapatkan saat kita hidup di dunia, tapi kita akan terus juga mendapatkannya sekalipun kita telah tiada, sekalipun kita telah meninggal dunia, sekalipun badan kita sudah tertanam di dalam tanah. Mungkin ada yang bertanya di benak kita, apa iya Ustaz, orang yang telah meninggal dunia mereka masih punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pahala? Jawabannya sangat mungkin. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Yasin ayat 12. Perhatikan surat Yasin ayat 12. Tidak saya cantumkan di sini, ya. Allah mengatakan, wa naktubu ma qaddamu. Kami akan catat apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah itu akan mencatat kita dengan pahala dari amal soleh yang kita kerjakan. Apakah Allah hanya mencatat untuk kita dari amal soleh yang kita kerjakan saja? Tidak. Allah katakan pada ayat berikutnya, wa asahum, dan juga bekas-bekas peninggalan mereka yang mereka tinggalkan semasa hidupnya. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak hanya mencatat kita dengan pahala dari apa yang kita perbuat dari amal-amal soleh, tapi Allah juga akan mencatat untuk kita dari bekas-bekas peninggalan baik yang pernah kita tinggalkan semasa hidup kita di dunia. Nah, dengan harta yang ada pada kita, dengan nikmat anak yang Allah amanahkan kepada kita, kita punya kesempatan besar untuk bisa meninggalkan bekas-bekas kebaikan, agar dengan itu kita terus mendapatkan pahala. Dengan harta, jelas kita bisa meninggalkan bekas kebaikan. Contohnya, kita bisa bangun masjid. Atau kalau nggak bisa bangun masjid dengan biaya sendiri,
Minimal kita bisa ikut serta, berpartisipasi dalam pembangunan masjid. Bataknya, semennya, gentengnya, atapnya, dan sebagainya. Maka setiap tempat itu digunakan orang untuk sarana kebaikan, mereka dapat pahala, maka kita pun yang memfasilitasi orang untuk ibadah kepada Allah akan mendapatkan pahala yang sama. Kenapa? Masjid ini merupakan bekas kebaikan yang pernah dia tinggalkan. Dia bisa meninggalkan bekas kebaikan dengan apa? Dengan harta dan begitu seterusnya. Kemudian dengan anak, kita juga bisa meninggalkan bekas-bekas kebaikan. Yang sudah barang tentu caranya adalah dengan cara kita didik mereka dengan pendidikan-pendidikan yang baik, agar dengan itu mereka menjadi pribadi yang saleh dan salehah. Ini poin yang ketiga. Anak bisa menjadi peninggalan baik untuk orang tuanya, yang dengannya para orang tua berkesempatan mendapatkan pahala yang terus-menerus tiada terputus. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam qata'a amaluhu illa min salas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dengan 3 perkara. Salah satunya apa? Anak saleh. Ya. Ketika dia meninggal dunia, selesai dia. Tidak punya kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi pahalanya. Dia nggak bisa lagi sholat. Dia nggak bisa lagi puasa. Gimana puasa di alam kubur? Ya. Dia nggak bisa lagi haji dan umroh. Mau haji kemana dia di alam kubur? Ya. Dia nggak bisa baca Quran. Nggak bisa melakukan ini dan itu. Terputus kesempatan untuk bisa menambah pundi-pundi pahala. Kecuali dengan 3 perkara. Apabila dia melakukan 3 perkara ini saat dia hidup di dunia, maka pahala itu akan terus sampai kepadanya. Di antaranya adalah ketika dia mati meninggalkan anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Ya. Kebaikan memiliki anak yang saleh. Apa keuntungannya bagi kita sebagai orang tua ketika Allah anugerahkan kepada kita keturunan-keturunan yang saleh dan saleh? 1, insya Allah kita akan mendapatkan bakti dan pelayanan dari anak kita saat kita sudah tua. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita masih kuat. Saat kita masih kuat, barangkali kita nggak terlalu membutuhkan keberadaan anak. Ya. Saat kita masih produktif seperti ini, masih bisa makan sendiri, masih bisa cari uang sendiri, masih segar bugar, mungkin kita nggak terlalu butuh kepada anak-anak kita. Tapi nanti saat kita sudah memasuki masa tua, saat kita memasuki usia renta, di saat itulah kita butuh terhadap bakti dan pelayanan anak-anak kita. Ya. Saat kita nggak bisa makan kecuali ada orang yang mengambilkannya. Saat kita nggak bisa minum sendiri kecuali ada orang yang meminumkannya. Saat kita nggak bisa mengganti pakaian kotor kita dengan pakaian yang bersih kecuali dengan ada yang menggantikannya. Saat kita nggak bisa cebok sendiri, ya, akan ada saatnya. Nah itulah hari-hari, saat-saat kita amat sangat butuh terhadap bakti dan pelayanan anak kita. Anak yang saleh, insya Allah akan siap untuk melakukan itu. Dan inilah perlunya kita untuk jauh-jauh hari memohon kepada Allah apa? Berlindung kepada Allah dari masa tua yang buruk. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam zikir pagi dan petang, yang biasa zikir pagi dan petang, mungkin sudah tahu bahwa pada penggalan lafal zikir pagi dan petang, di sana ada permohonan perlindungan kepada Allah dari apa? Dari sifat malas dan berlindung kepada Allah dari menjalani masa tua yang sulit. Rabbi a'udzubika minal kasali, terus wasu'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepada ya Allah dari sifat malas. Kemudian aku berlindung kepada ya Allah min su'il kibar,
dari masa tua yang buruk, masa tua yang terlunta-lunta, masa tua yang nggak terurus sama anak. Ada nggak orang yang menjalani masa tua yang seperti itu? Banyak. Bukan dia nggak punya anak, anaknya banyak, tapi nggak ada satupun anak yang siap untuk melayani dia di masa tuanya. Dia bahkan lebih memilih untuk masukkan orang tuanya ke panti asuhan saja. Dia titipkan orang tuanya ke panti jompo saja. Nggak siap untuk memberikan makan, nggak siap mengorbankan waktu untuk sekedar bicara pada orang tua, mengganti pakaian orang tua yang kotor, dan begitu seterusnya. Sehingga jadilah orang tua itu menjalani masa tua dengan terlunta-lunta. Nggak ada teman bicara, nggak ada teman ngobrol, ya. Nggak ada anak yang siap memberikan makan, minum, dan lain sebagainya. Bahkan dia ini terlunta-lunta di panti jompo misalkan, alhamdulillah. Untuk mengantisipasi hal yang seperti ini agar tidak terjadi pada kita, maka yang pertama sudah barang tentu apa? Ya, kita berlindung kepada Allah dari masa tua. Jangan kita terlalu pede apis, maksudnya, oh nggak mungkin saya akan menghabiskan masa tua yang terlunta-lunta, nggak mungkin. Kenapa? Anak saya sayang sama saya, anak saya taat sama saya, anak saya bakti sama saya. Iya, sekarang kita masih produktif, kita masih kuat, ya. Anak kita suruh cepat jalannya, mungkin ada takut dan lain sebagainya, bisa jadi. Tapi nanti lihat saat kita telah dewasa, kita telah memasuki masa tua, masih seperti ini ke anak kita nggak tahu. Maka pertama, berlindung diri dari Allah dari masa tua yang sulit, dan yang kedua, didik anak untuk cinta kepada orang tua kita. Nanti akan ada bahasanya. Anak saleh akan senantiasa ingat dengan wasiat Allah dalam surat Al-Isra ayat 23. Ya. Apa wasiat Allah? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah mewasiatkan kepadamu hendaknya engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah juga berwasiat kepadamu agar engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ya. Bahkan ayat berikutnya, wa imma yablughanna indakal kibar, dan saat kedua orang tuamu atau salah satunya mendapatkan masa tua, menunjukkan apa? Tapi seorang anak kepada orang tua harus lebih intens di saat orang tua sudah memasuki masa tua. Karena saat tua mereka butuh terhadap bakti, hikmah, pelayanan dari anak-anak mereka. Ini kebaikan yang tidak habis. Jam berapa rencana? Sudah saya singgung sebelumnya. Anak jam berapa rencana? yang dengannya para orang tua berkesempatan mendapatkan pahala yang terus-menerus, tiada terputus, baik ketika orang tua masih hidup atau dalilnya tadi sudah kita sebutkan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu. Kemudian dalil yang kedua, al-waladu min kasbi abihi. Perhatikan ini, Bapak Ibu sekalian. Al-waladu min kasbi abihi. Anak itu adalah hasil usaha orang tua. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat ini untuk mengomentari firman Allah. Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bisa dilihat di dalam surat An-Najm. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kebaikan kecuali dari apa yang telah dia usahakan. Ngeliatin mobil lah. Min kasbi abihi. Apa artinya? Anak itu merupakan hasil usaha orang tuanya. Sehingga amal soleh apapun yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua berhak pantas untuk mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Ketika anak kita baca Quran, ketika anak kita melaksanakan sholat,
ketika anak kita puasa, ketika anak kita bersedekah, ketika anak kita melakukan kebaikan ini, kebaikan itu, kebajikan ini, kebajikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang dia kerjakan. Dan ternyata pahala yang sama juga akan didapat oleh kita sebagai orang tua. Loh, buat kita nggak mengerjakan amalan itu, kita katakan anak ini adalah hasil usaha kita. Dia bisa seperti ini, bisa taat, bisa patuh kepada Allah, bisa mengerjakan amal ini, amal itu tidak lepas dari jasa dan peran orang tua. Maka siapapun seorang anak ada melekat di sana peran orang tua. Sehingga apapun yang dilakukan oleh seorang anak, pantas kalau orang tua pun akan mendapatkan pahala yang sama. Kita ingin didik anak kita menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, menyadari kewajiban dia sebagai hamba Allah. Sehingga nanti saat kita telah meninggal dunia, mereka menjadi orang-orang yang sadar akan kewajiban dia sebagai hamba Allah. Maka berbahagialah kita sebagai orang tua. Kita bisa meninggal dunia dengan tenang karena kita telah meninggalkan anak-anak yang saleh. Yang kita yakin nanti dia nggak akan tinggal diam. Dia pasti terus ibadah kepada Allah. Maka setiap ibadah yang dia kerjakan dia dapat pahala. Kita pun sebagai orang tua akan mendapatkan pahala yang sama. Kok bisa? Ini dalilnya. Al-walad min kasbi abihi. Anak itu merupakan hasil usaha orang tuanya. Sehingga wajar kalau apapun yang dilakukan oleh seorang anak, orang tua mendapatkan pahala yang semisal. Sekali lagi, tanpa mengurangi pahala si anak. Jadi nggak mentang-mentang pahala ini berbagi kepada orang tua akan mengurangi jatah pahala si anak. Tidak. Si anak mendapatkan pahala sempurna, si bapak pun akan mendapatkan pahala yang sama. Seperti itu. Kebaikan yang ketiga, berkesempatan. Ketika kita punya anak yang saleh, berkesempatan mendapatkan tempat yang tinggi di surga. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada para orang tua yang ditempatkan derajatnya begitu mulia, hormat begitu tinggi. Nabi mengatakan ini, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sungguh nanti akan ada para orang tua yang akan diangkat derajatnya di sorga begitu mulia, diangkat derajatnya begitu tinggi derajatnya, istimewa derajatnya di sorga. Sampai orang tuanya sendiri nggak percaya dengan apa yang ada. Dia nggak percaya. Kok tempatnya begitu mulia? Kok tempatnya begitu istimewa? Kok Allah tinggikan derajatnya? Padahal mungkin dia merasa dulu waktu di dunia amalnya biasa-biasa aja. Kenapa begitu Allah muliakan dia di akhirat? Dia sampai mengatakan annali hadza. Ya Allah, bagaimana aku bisa mendapatkan tempat yang begitu hormat seperti ini? Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan tempat yang begitu tinggi seperti ini? Dia sendiri terkejut, dia sendiri nggak percaya dengan apa yang dia terima. Sampai berkata seperti tadi, fayuqalu lahu, maka dikatakanlah pada si bapak tadi atau pada si ibu tadi, bistighfari waladikal. Ini terjadi disebabkan istighfar, doa yang senantiasa dibaca dan dipanjatkan oleh anak-anakmu sepeninggalanmu. Subhanallah. Utamanya anak ya. Tapi kita rajin berdoa kita. Kita sudah meninggal, anak kita terus memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Selalu ketika dia angkat tangannya, dia sebutkan doa-doa kebaikan untuk kita. Selalu lisannya itu basah dengan kalimat Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dengan doa-doa itulah yang ternyata Allah angkat derajat para orang tua di surga. Kalau bukan anak soleh, gimana kita bisa berharap? Maka dari sini pastikan Bapak Ibu sekalian, anak itu merupakan harta istimewa kita. Ya,
Kepada anaklah kita banyak berharap kebaikan saat kita telah tiada. Kepada anaklah kita bisa berharap banyak untuk anak kita. Jangan kita terlalu banyak berharap kepada orang. Jangan kita terlalu banyak berharap pada kerabat kita, pada tetangga kita, pada teman majelis kita, atau pada siapapun. Jangan terlalu berharap banyak pada mereka. Mereka mungkin baru akan mendoakan kita saat pertama kali mereka mendengar kematian kita. Di mana si Fulan? Si Fulan telah meninggal dunia. Mereka membaca telah meninggal dunia Fulan bin Fulan pada jam sekian. Ya, setelah mendengar ini baru doa pun berseliweran di grup WhatsApp yang diikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa berseliweran di tempat-tempat atau di nomor-nomor HP yang ada di kontak kita. Tapi pertanyaan kita Bapak Ibu sekalian, berapa lama itu bertahan? Ya, paling rame-ramenya doa takziah itu sehari, 2 hari, 3 hari udah maksimal itu. Setelah itu lagi dan beratnya dedek. Setelah itu sunyi. Setelah itu kita. Mereka pun mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Mereka mulai beraktivitas dengan tanpa keberadaan kita. Posisi kita di kantor dalam hitungan hari sudah akan ada penggantinya. Mulai terhilang. Ya, tinggal kita berharap kepada siapa? Cuma satu, kepada anak kita. Karena di darahnya mengalir darah kita. Orang bilang anak itu kan apa? Darah daging. Di darahnya mengalir darah kita. Maka kepada anaklah kita berharap banyak. Kalau orang lain udah makasih. Bahkan mungkin pasangan kita pun cepat melupakan kita. Saat suami meninggal, mungkin gak berapa lama, setahun 2 tahun, istri sudah menikah. Atau ketika istri meninggal, ya jadi lebih cepat lagi. Mungkin dalam hitungan hari sudah ada pengganti. Ya, begitu cepat orang melupakan kita. Tinggal yang satu kita harapkan adalah anak kita. Maka seriusi pendidikan anak ini. Ya, jangan mati kecuali kita pastikan anak kita sudah tumbuh menjadi anak yang soleh dan juga soleh. 3. Berkesempatan untuk mendapatkan syafaat dari anak, apalagi jika anaknya menghafal Al-Quran, apalagi jika anaknya mati di medan perang, jihad ya, bukan jihad ya. Apalagi ketika anaknya mati sebelum balik. Ya mungkin ada nih Bapak Ibu sekalian yang punya anak mati sebelum balik. Jangan merasa rugi Pak ya. Aduh belum sempat balas bakti saya, balas kebaikan saya, udah mati duluan. Udah sempat kali saya nanti saat saya sudah tua renta. Jangan merasa rugi. Saya udah ngurus dia 10 tahun, belum sempat dia membalas jasa kita, udah meninggal dunia. Justru ketika ada seorang anak yang mati sebelum balik, dia punya kesempatan lebih memberikan syafaat buat orang tua dibandingkan anak ini sudah. Kenapa kita bisa buat HP biasa lah Pak? Makanya di antara doa yang kita baca saat kita mensolati jenazah anak kecil, sebenarnya nggak sama doanya dengan jenazah orang dewasa. Ya, ada doa khusus. Di antaranya Allahumma ij'alhu zakhran wa qartan li walidayhi. Ya Allah, jadikanlah kematian orang ini sebagai tabungan untuk kedua orang tuanya. Wa syafi'an mujabah, jadikan kematian anak ini kelak memberikan syafaat buat keduanya. Ya, wasaqil bihi mawazinahuma, beratkan timbangan amal kebaikan kedua orang tua dengan kematian anak ini. Kalau kita perhatikan doa-doa itu kembalinya ke siapa? Kembalinya ke siapa? Orang tua. Sementara ketika kita mensolati jenazah orang dewasa, doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan begitu seterusnya. Doanya kembali ke mana? Si mayit. Jenazah dewasa kita banyak doa untuk si mayit. Tapi
Tetapi ketika jenazah ini anak kecil, doa yang kita mintakan adalah kebaikan-kebaikan untuk orang tuanya. Karena anak kecil ini nggak punya dosa, dia pasti masuk surga. Tidak ada khilaf Bapak Ibu sekalian. Anak kecil dari anak-anak kaum muslimin yang mati masih kecil belum balik, tempatnya pasti di surga. Dan nanti ada di antara mereka yang akan memberikan syafaat untuk orang tuanya. Bahkan dalam riwayat yang sahih, ada nanti sebagian mereka yang berdiri di pintu-pintu surga. Subhanallah. Ngapain? Menanti kedua orang tuanya. Berdiri di pintu surga, mereka nggak mau masuk. Mereka min ahli surga, tapi nggak mau masuk. Sampai dikatakan, "Odoh, masuk kalian." Apa kata anak-anak ini? La nadkhul hatta yadkhula abawana. Kami nggak masuk surga, nggak mau masuk surga sampai kami menanti masuk surga bersama kedua orang tua kami. Sampai kemudian dikatakan, udkhulu antum wa abawaikumul jannah. Masuklah kalian ke surga dan juga kedua orang tua kalian ke dalam surga. Jadi akan ada sebagian anak yang dia menuntun tangan orang tua untuk sama-sama masuk surga. Disebutkan bahwa mereka adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Nah, ya, kebaikan banyak dari anak soleh kan Mbak ya. Sekarang apa kiatnya untuk bisa mendapatkan anak soleh? Satu, kita mengawali kesolehan dari orang tua. Kita mau anak soleh, kita awal dari kita sebagai orang tua ini harus soleh duluan. Ya, karena kita ini adalah anak itu adalah bayangan orang tua. Pepatah Arab mengatakan, kaifa yastaqimu zillu wa amuduhu awaj. Itu kata orang Arab. Pepatah mengatakan, bagaimana mungkin bayangan bisa lurus kalau ternyata bendanya bengkok. Nah kita lihat, bayangan lurus sementara bendanya bengkok. Mungkin jadi nggak mungkin. Pasti bayangannya bengkok. Bendanya lurus, insya Allah bayangannya lurus. Bagaimana mungkin kita mengharapkan ada bayangan yang lurus sementara batangnya bengkok? Bayangan kita ini bendanya. Kita mau bayangan kita lurus, lempeng, baik, soleh, maka kita sebagai bendanya juga harus lurus, baik, dan soleh. Ketika kesolehan itu diawali dari kita sebagai orang tua, maka Allah akan mudahkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 80. Kisah perjalanan Musa dan Khidir. Ya, saat itu Nabi Musa mau bersinggah di sebuah perkampungan. Tolak, nggak mau menerima kampung itu, nggak mau menjauh. Maka akhirnya kebalikan mereka. Saat mereka pulang dari perkampungan tersebut, ya, Khidir melihat ada bangunan yang mau roboh. Maka apa yang dilakukan oleh Khidir? Ditegakkan lagi. Nabi Musa protes. Ya Khidir, orang ini penghuninya tidak mau menjauh kita. Kenapa kamu mendirikan bangunan yang mau roboh tadi? Ya, untuk kalau mungkin kita ya, untuk menghilangkan rasa kecewa dan kesalahan kita yang mereka nggak mau jauh dengan kita, biarkan aja bangunan itu roboh. Ya, biarkan aja bangunan itu bengkok. Bahkan kalau perlu kita robohin aja sekalian. Ya, kalau kita mengikuti apa? Syahwat kita untuk menumpahkan kekesalan, kekecewaan karena mereka tidak mau menjamu kita. Namun ternyata sama Khidir ditegakkan. Sampai kemudian di akhir perjalanan barulah disebutkan rahasianya. Kenapa Khidir melakukan itu? Perhatikan. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, adapun dinding rumah yang ada, yang bengkok tadi, yang merubuh tadi adalah kepunyaan dua anak yatim, ya, yang ada di kota itu. Bangunan ini milik anak yatim yang ada di kota itu. Wa tahtahu kanzun, dan ternyata di balik atau di bawah bangunan itu ada harta simpanan untuk mereka. Ya, maka Allah wahyukan kepada Khidir untuk apa?
mendirikan lagi bangunan itu supaya harta milik kedua anak yatim itu terjaga. Perhatikan, apa yang membuat Allah begitu perhatian kepada dua anak yatim ini? Sampai hartanya pun dijaga oleh Allah. Perhatikan kalimat berikutnya, wa kana abuma salihah. Ini rahasianya. Allah memberikan penjagaan pada harta dua anak yatim disebabkan karena bapak dua anak yatim itu adalah orang yang soleh, subhanallah. Jadi ketika ada seorang bapak soleh, maka pasti Allah akan memberikan penjagaan buat anak-anaknya. Menjaga hartanya, menjaga fisiknya, menjaga imannya, menjaga kesolehannya. Kalau apa? Bapaknya soleh. Ketika kita soleh dan kemudian kita meninggal dunia, kita nggak perlu terlalu khawatir berlebihan. Ketika kita menjadi bapak ibu yang soleh, maka insya Allah dengan caranya Allah akan memberikan penjagaan kepada anak-anak kita. Gak perlu berpikir tajam, gak perlu khawatir. Nanti kalau saya meninggal, anak saya makan apa? Bagaimana dengan keimanannya? Bagaimana dengan ketaatannya? Dengan caranya Allah akan jaga keimanan, ilmu, harta, fisik dari anak-anak kita. Syaratnya kita sebagai orang tua soleh. Intinya apa? Ketika orang tua soleh, Allah akan mudah memberikan kesolehan kepada seorang anak. Kedua, menjadi bapak dan ibu yang juga bakti kepada orang tua. Karena kan ada sebagian kita punya anak, tapi di saat yang bersamaan kita juga punya orang tua. Anak itu akan melihat bagaimana perilaku kita sama orang tua kita. Anak itu akan melihat bagaimana sikap bapaknya kepada ibunya, kepada bapaknya kepada neneknya, sikap ibunya kepada kakek dan neneknya, itu akan dilihat. Dan kalau sampai anak melihat perilaku yang tidak baik kepada orang tua kita, maka begitulah nanti anak kita akan memperlakukan kita. Perhatikan, al-jaza'u min jinsil amal. Apa artinya? Perbuatan itu akan berbanding lurus dengan amal perbuatan. Balasan itu berbanding lurus dengan amal perbuatan. Bagaimana kita berbuat, begitu kita akan diperlakukan orang. Bagaimana kita berbuat kepada orang tua kita, begitulah nanti anak kita akan berbuat kepada kita. Kita bakti, soleh kepada orang tua kita, maka insya Allah anak kita juga akan menjadi anak-anak yang bakti pada kita. Tapi ingat, ketika kita durhaka, jahat pada orang tua kita, maka anak kita pun akan durhaka sama kita, sebagaimana kita mempertontonkan kedurhakaan kita kepada orang tua di hadapan anak-anak kita. Ingat ini, al-jaza'u min jinsil amal. Kita mau anak kita bakti sama kita, baik sama kita, maka kita harus terlebih dahulu berbuat baik, bakti kepada orang tua kita. Jadi berbakti kepada kakek neneknya anak kita, sehingga dengan itu dia akan bakti sama kita. 3, memberikan nasihat, arahan, ujangan, sebagaimana ini dilakukan oleh Luqman. Ya, duduk bersama anak, memberikan berbagai macam nasihat. Ya, saking bagusnya nasihat itu sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Perhatikan ini surat Luqman ayat 13 sampai 19. Yang nggak perlu saya baca panjang nanti ini ya. Lihat kembali di ayat, nanti lihat mushaf. Apa contoh-contoh wasiat seorang bapak yang perlu disampaikan oleh seorang anak. Kita punya teladan dalam masalah ini, yaitu Luqman, ya, yang mencakup berbagai macam bentuk wasiat di situ, tentang tauhid, tentang muraqabah, tentang akhlak, ya, tentang bakti kepada orang tua. Ini dari sini ibu sekalian, ada di antara wasiat ini adalah apa? Mengingatkan keletihan orang tua kepada anak. Itu perlu. Terutama ibu ini ya. Ya tiada mengapa ibu-ibu sekalian ceritakan gimana sulitnya, capeknya, repotnya ibu saat mengandung anaknya. Ceritakan gak jadi masalah. Supaya apa? Tertanam cinta, iba, dan kepada siapa? Kepada orang tua. Ceritakan bagaimana saat 9 bulan ibu mengandungnya. Ceritakan bagaimana proses-proses yang begitu, detik-detik yang begitu mengerikan, misalkan saat anak keluar ya dari perut ibunya. Ya, baik secara normal ataupun sesar misalnya. Ya, ceritakan bagaimana bapak, ibu
harus rela bergadang ketika anaknya sakit, panas sedikit, demam sedikit, ya. Itu repot orang tua itu. Pasti bergadang. Jadi pagi hari matanya udah sepet gitu kan karena kurang tidur. Dia ada mengapa diceritakan? Kenapa? Karena Luqman pun menceritakan itu pada anaknya. Walaqad wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Ya, dan ingatlah ketika ibunya mengandungnya dengan penuh kesulitan di atas kesulitan, kemudian menyusuinya selama 2 tahun. Diingatkan tuh anak tentang beratnya penderitaan seorang ibu, ya, kepada anak sampai dia bisa tumbuh seperti ini. Apa tega? Ya, ketika sudah kuat, ngapa-ngapain bisa sendiri, kemudian berkata kasar sama ibunya. Enggak ingat waktu ketika si anak ini misalkan tidak berdaya, mau apa-apa diambilkan sama ibunya, popoknya basah diganti sama ibunya, dia nggak bisa makan kecuali diberikan makan, nggak bisa minum kecuali disusui dan begitu seterusnya. Itu diantaranya yang perlu diberikan ya kepada anak dari kita kepada sebagai orang tua. Kemudian memberikan pendidikan yang baik kepada anak, termasuk seperti tadi dibacakan oleh moderator, memilih sekolah terbaik kepada anak. Ya, karena sejatinya seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Reza, Bapak Ibu sekalian, sejatinya tanggung jawab pendidikan anak itu kewajiban kita pada orang tua. Jangan mentang-mentang kita sudah pondokkan anak kita di pesantren, kita angkat tangan, pokoknya terima jadi. Ya, nggak ada peran apa-apa. Kita ingin ya masukkan, habis itu menjadi barang mahal. Tidak. Kewajiban pendidikan anak pertama kali kewajiban kepada siapa? Orang tua yang paling bertanggung jawab. Orang tua yang paling bertanggung jawab. Mana dalilnya? Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Wa ahlikum, dan siapa? Anak-anak kalian, naro, dari api neraka. Perintah itu kepada siapa? Kepada para wali, kepada para orang tua. Mereka wajib melindungi keluarganya, anak dan istrinya dari ancaman api neraka. Maksudnya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, addibuhum ahsana ta'dibin. Didik mereka dengan pendidikan yang paling baik. Ya, karena kita nggak bisa memberikan pendidikan dengan sendirinya. Kita sibuk harus bekerja, keluar, mencari nafkah. Kita nggak bisa mendidik dengan tangan kita sendiri. Maka kita butuh partner seperti yang disampaikan oleh Ustaz Reza. Sekolah itulah partnernya. Jangan kemudian kita lepas tanggung jawab. Ingat bahwa pendidikan anak murni sejatinya adalah tanggung jawab kita sebagai bapak. Kita menyekolahkan anak, memasukkan anak ke pondok, hanya menjadikan pondok itu sebagai partner kita supaya pekerjaan kita lebih mudah, terbantukan, tertolong. Ya, karena kita nggak bisa memberikan pengawasan 24 jam kepada anak kita. Karena kita harus bekerja, mencari nafkah, maka kita titipkan anak-anak kita di sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang kita yakini mampu memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita. Yang kelima, nah ini jangan lupa ini, mendoakan kebaikan untuk anak. Selipkan selalu doa-doa terbaik buat anak kita. Apa doa yang perlu saya baca, Ustaz? Banyak. Biasa diantaranya ini. Dia mengutip dari doanya siapa ini? Doanya Nabi Ibrahim. Lihat surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku keturunan-keturunan yang saleh. Doa ini bisa dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, angkat tangan kita, minta kepada Allah berkali-kali setiap saat. Jangan cuma tadi kan saya udah minta, kemarin udah minta, masa minta lagi? Jangan. Setiap saat, ya. Basahkan lisan kita dengan doa ini. Rabbi habli minas sholihin. Ini adalah doa yang pernah terpanjatkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, karena begitu cantiknya, bagusnya doa ini sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran untuk bisa menjadi teladan buat umat Muhammad SAW. Sehingga jadilah anak-anak Nabi Ibrahim anak-anak yang saleh menjadi para nabi juga. Nah. Atau alternatif ini. Dan doa Nabi Ibrahim juga termaktub dalam surat Ibrahim ayat 40. Apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati
Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang mampu menegakkan sholat. Yang minta kebaikan untuk siapa? Untuk dirinya. Cuma minta kebaikan buat dirinya doang? Tidak, dia sebutkan kebaikan buat anak-anaknya. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunan-keturunan ya Allah. Jadikan mereka pribadi yang jaga sholat dengan baik. Rabbana taqabbal du'a, wahai Rabb kami, terimalah doa-doa kami. Subhanallah, indah sekali permintaan ini. Ya, diawali dengan penyebutan nama Allah Rabbi. Kita tahu Rabb itu adalah nama Allah yang agung. Rabb itu memiliki makna Al-Khaliq, pencipta. Rabb itu memiliki makna Al-Mudabbir, pengatur alam semesta. Rabb itu bisa memiliki makna Al-Malik, yang menjadi raja segala sesuatu. Semua makna-makna itu terangkum pada satu nama, yaitu kalimat Rabb. Maka Allah sangat suka ketika seorang hamba memanggilnya, memintanya dengan memanggil nama Allah dengan nama ini. Rabbi ij'alni muqimas shalah, Rabbi habli minas sholihin. Alternatif yang lain, doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38. Ini doa-doa yang harus apa nih para orang tua, ya? Apa? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepadaku. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang thayyib, keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau maha mendengar doa dan permohonan. Alternatif yang keempat yang terakhir, doa yang dipanjatkan oleh para ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mendapatkan pujian. Kenapa mereka dipuji? Karena mereka memiliki karakter-karakter yang puji. Allah sebutkan karakter mereka di akhir-akhir surat Al-Furqan. Nanti bisa dilihat. Di antara karakter mereka adalah mereka suka membaca doa ini. Ya, maka kita baca. Alladzina yaquluna rabbana. Mulai dibaca dengan kalimat rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, atau bisa juga azwaj itu pasangan. Kalau doa ini dipanjatkan oleh seorang istri, berarti istri ini meminta suami-suami yang mampu menyejukkan pandangan matanya. Ya. Kalau seandainya doa ini dipanjatkan oleh seorang suami, maka sejatinya dia minta kepada Allah agar istrinya ini menjadi pribadi yang mampu menyejukkan pandangan suaminya. Ya, wa dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunan kami. Dia ingin pasangan hidupnya, suami, istrinya, anak-anaknya menjadi sesuatu qurrata ayun, yang mampu menyejukkan pandangan mata. Sesuatu yang menyejukkan pandangan itu enak atau tidak enak? Ya, enak dilihat secara fisiknya, pakaiannya, penampilannya, akhlak dan adab juga. Ya, maka kumpulan kebaikan-kebaikan itu, kebaikan fisik, ya, dan kebaikan akhlak, ya, itu akan membuat mata kita itu enak untuk memandang istri kita, anak-anak kita, dan ketika kita mau memilikinya, mintakan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini memang doa ini yang kita baca. Doa yang wajib untuk dihafal oleh para orang tua. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini 5 kiat untuk bisa mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, saya yakin 5 ini bukan pembatasan bagi siapapun yang melakukan penelitian, pengkajian terhadap Quran dan Sunnah, mungkin akan didapatkan poin yang ke-6, ke-7 dan begitu seterusnya. Jadi 5 ini sekali lagi bukan pembatasan. Poin terakhir,
Oh, ada 2 poin lagi. Nah, sampai jam berapa, Pak? Hah? 9.30. Hah? Ya, mohon minta waktu 15 menit lagi, Pak ya, untuk menyelesaikan PowerPoint-nya. Ya, keunggulan belajar di pesantren. Ya, kita alhamdulillah kesadaran orang tua saat ini kepada dunia pesantren sudah cukup membahagiakan. Ya. Kita dengar informasi di mana-mana, setiap pesantren pasti membludak. Ya. Pendaftar melebihi kapasitas, pendaftar melebihi kuota yang dibutuhkan. Itu di mana-mana. Ya, nggak di pesantren kami, nggak di pesantren sana, yang di mana, nggak ada. Nampaknya pesantren itu kekurangan murid. Pesantren tambah, semakin ada, semakin bertambah, semakin ada pesantren baru ini itu. Ya, ternyata jumlah pendaftarnya juga semakin membludak. Ya. Jadi nggak ada persaingan dari sisi negatif antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya. Ya, satu, lingkungan pesantren yang sangat mendukung untuk belajar. Kedua, berkesempatan berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, karena pesantren-pesantren ini sekarang ini selalu ya program dalam program hariannya itu akan selalu ada yang namanya halaqah tahfidzul Quran. Ya, ini baru-baru ini saja, Pak. Terus saat saya di Al-Ustaz Tengaran tahun 94 sampai 98, ya belum ada nih program yang namanya tahfidzul Quran, halaqah Quran itu. Ya, kita cuman pada maghrib, pada subuh cuma ada kewajiban membaca secara pribadi untuk nyetor di kelas. Ya, tapi dikondisikan terhalaqah. Yang terhalaqah ini akan lebih terdata dia, akan lebih terpantau, karena satu halaqah itu paling hanya 10 orang atau 14 orang maksimal. Sementara di kelas satu guru menangani 30 orang misalnya, sehingga pantauannya kurang. Di halaqah ini lebih. Maka pesantren-pesantren yang menggunakan halaqah, maka sudah barang tentu mereka membutuhkan banyak tenaga pengajarnya atau pembimbingnya. Dulu di kami, karena mungkin ya keterbatasan tenaga, nggak ada. Ya. Sehingga ya hafalan kami ya nggak banyak perkembangan gitu ya. Saya yakin seandainya dulu di zaman kami ada halaqah, insya Allah saya bisa menghafal Quran. Ya, cuma nggak ada, jadi sampai sekarang belum hafal. Ya, mudah-mudahan dengan adanya terobosan, adanya berbagai macam halaqah Quran pada setiap pesantren, ini akan lebih memacu anak-anak kita sehingga bisa ya banyak berinteraksi dengan Quran, dari membacanya, menghafalnya, memahaminya, dan yang lebih penting daripada itu adalah beramal dengannya. 3. Mempelajari berbagai macam disiplin ilmu agama secara bertahap, dari yang mulai terendah sampai tertinggi. Ya. Dan biasanya di pesantren itu ada kurikulumnya, seperti Ustaz Reza ini, seperti yang saya pahami, bergodok. Ya. Bagaimana pelajaran itu bisa diserap secara bertahap, disesuaikan dengan umur dan lain sebagainya. Karena memang ilmu agama seperti itu, ada tahapan-tahapannya. Ada yang dikenal dengan ilmu alat, ada yang dikenal dengan ilmu syariah. Maka itu untuk disusun secara rapi, bertingkat-tingkat. Sehingga ketika seorang santri sudah berada dalam kelas tertinggi, maka serapan-serapan ilmu yang dibutuhkan sebagai dasar itu sudah diajarkan di kelas-kelas sebelumnya. Ya, selalu akan ada orang-orang yang memikirkan kurikulum yang seperti ini. Ini yang tidak terjadi di lembaga yang lainnya. Ya. Kita mungkin yang dari luar, yang ke pesantren, Bapak, Ibu sekalian pernah belajar apa misalkan kursus-kursus bahasa Arab misalkan, yang pertemuannya sepekan sekali atau sepekan 2 kali. Yang pertama sering kita dapatkan bahwa program ini jarang yang berlanjut, ya pasti mentok di tengah jalan. Ya. Kemudian sifatnya itu sesuatu yang hanya dibutuhkan sesaat saja, tidak terlalu mendasar. Sementara pesantren dari mendasarnya, skillnya itu ada, mulai dari pokok-pokoknya, dasar-dasarnya, ya dan lain sebagainya. Secara bertahap itu ada di pembelajaran di pesantren. Mendidik kemandirian dan kedisiplinan. Ya, ada sisi kemandirian yang bisa kita harapkan dari anak-anak kita. Ya, mandiri dalam melakukan segala hal. Ya, dalam ya bangunnya, sholatnya, semuanya sudah disiplin. Ada waktu-waktu yang disiapkan oleh pesantren, tidak semaunya. Tidak sembarangan saat seperti si anak kita ada di rumah kita, makan mau jam berapa aja, tidur mau jam berapa aja, bangun mau jam berapa aja. Di pesantren nggak kayak gitu. Harus disiplin.
dan harus mandiri, ya, membersihkan habis makannya sendiri. Kemudian juga mungkin di pesantren juga ada jadwal-jadwal tiket, mandiri untuk membersihkan ranjangnya, mandiri untuk membersihkan kamarnya, kelasnya, dan begitu seterusnya. Ya mungkin sebagian anak nggak bisa menerapkan kemandirian dari sendiri di rumah mereka. Ya, tapi di pesantren secara tidak langsung anak dididik untuk melatih kemandirian dan kedisiplinan. Kelima, membangun rasa percaya diri dan memiliki mental yang kuat. Karena di pesantren itu kan biasanya ada acara-acara muhadharah, misalkan si anak dituntut untuk berbicara di hadapan orang banyak misalkan. Itu ada di pesantren-pesantren biasanya. Nah itu secara tidak sengaja itu melatih kemandirian. Supaya si anak kuat, mampu berbicara di hadapan khalayak ramai. Ini juga perlu dipupuk, Pak, keberanian ini. Ya, perlu dipupuk. Dahulu seorang sahabat, Abdullah bin Umar, bisa ke majlis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada Rasul dan ada beberapa sahabat senior lainnya. Nabi pernah memberikan tebak-tebakan. Apa kata Nabi? Hadisuni an syajarah. Kabarkan kepadaku tentang satu pohon yang dia hidup di tanah yang badia, di tanah yang tandus. Pohon ini merupakan dari seorang muslim. Tahukah kalian? Siapa yang tahu? Ayo, pohon apa itu? Nabi berikan tebak-tebakan. Sahabat nggak ada yang tahu. Ibnu Umar mengatakan, waqa'a fi qalbi annahan nakhlah. Terbesit dalam benakku, saya tahu itu adalah pohon korma. Tapi Ibnu Umar nggak mampu mengucapkan itu di hadapan Nabi. Kenapa? Nggak enak. Sama siapa? Sama sahabat Nabi yang sendiri. Di situ ada Abu Bakar, ada Utsman, ada bapaknya juga. Dia tahu jawabannya, tapi nggak berani mengungkapkan itu. Ya. Sampai Nabi kemudian menyebutkan, itu adalah pohon korma. Setelah pulang, Ibnu Umar berkata kepada bapaknya, ya, wahai Abi, sesungguhnya saya tahu jawaban yang tadi ditanyakan oleh Rasul. Tapi saya nggak berani untuk mengungkapkannya. Perhatikan apa kata Umar. Ya ini, ya walidi, wahai anak. Lau qultaha, seandainya engkau ucapkan kalimat itu di hadapan Rasul, ya, la ahabbu ilayya an yakuna li kada wa kada. Itu lebih aku sukai daripada aku punya ini dan punya ini. Apa ini? Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa Umar radhiyallahu anhu sangat ingin memiliki anak yang berani mengucapkan, menjawab, berinteraksi dengan orang yang lebih dewasa, tentu saja dengan adab, daripada menjadi anak-anak yang tidak mampu mengucapkan kata sekalipun dia tahu jawabannya. Demi untuk memompa semangat anak biar berani bicara di depan umum, apa kata Umar? Coba tadi kamu bilang itu di hadapan Rasul. Kalau kamu katakan, aku sebagai bapak sangat senang sekali. Aku lebih senang daripada aku punya ini dan punya itu. Menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua, siapapun tentu ingin menginginkan anak-anak yang terlatih mentalnya. Ya, mampu berbicara, mampu mengungkapkan apa yang ada di benaknya, di pikirannya, di hatinya. Tidak menjadi anak-anak yang murung, tidak menjadi anak-anak yang cium nyalinya, nggak mampu berkata di hadapan orang banyak. Ini akan terlatih di pesantren, Mbak. Ya, akan ada kegiatan-kegiatan yang akan apa? Memupuk keberanian mental yang itu sehingga menjadi kuat. Belajar hidup sederhana dan memaknai kehidupan. Sederhana dalam segala hal. Tidurnya, makannya, berpakaiannya, uang jajannya pun dibatasi. Ya, uang jajannya pun dibatasi. Memaknai arti kehidupan. Enggak semua yang kita inginkan harus dipenuhi. Enggak semua ucapan kita harus didengar. Ya, si anak harus berempati, bersimpati, berbagi dengan sesama. Itu semua akan mendidik anak-anak kita, menggembleng anak kita, sehingga mereka lebih memaknai arti sebuah kehidupan. Yang ketujuh, memiliki relasi yang kuat, karena anak kita bergaul dengan anak-anak dari berbagai macam kota, daerah, yang punya adat tersendiri. Ya, dan ini akan sangat bermanfaat buat nanti saat mereka telah lulus. Ya, dia punya teman namanya si Fulan, ada di kota ini, ada di kota itu, di provinsi ini, di provinsi itu, sehingga dengan itu mereka akan memiliki relasi dan jaringan yang kuat untuk bisa melanjutkan sekolah, untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang kedelapan, akan menjadi tabungan akhirat buat para orang tua. Ini terakhir, mohon maaf, 5 menit lagi. Memilih pesantren yang dipercaya, mampu memberikan pendidikan terbaik untuk anak dan semua aspek. Ini pilihan kita. Perhatikan,
Pesantren yang kita pilih untuk anak kita mengajarkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar, manhaj yang benar, mengajarkan kemandirian, pengembangan skill dan bakat, pembinaan mental dan lain sebagainya. Tanya, ada nggak di pesantren? Ya, tanyakan. Ada lembaga-lembaga yang mau kita masukkan anak kita, hendaknya pesantren menyediakan pembinaan ini kepada peserta didiknya. Ini peran orang tua. Yang kedua, memanfaatkan waktu kunjungan untuk berdialog dengan anak ya tentang berbagai macam hal yang dialaminya selama di pesantren. Saya termasuk orang yang sangat setuju adanya kunjungan orang tua ke pesantren, ya karena di sana mungkin kesempatan anak berinteraksi dengan orang tua juga kesempatan untuk juga sama-sama dengan sekolah memberikan pembinaan kepada anak. 3, jika mendengar, ini poin penting Bapak Ibu sekalian, jika mendengar hal-hal yang tidak baik dari anak, ya di sini begini, di sini begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya ada aturan yang aneh begini dan begitu, ya segera dikonfirmasikan kepada pihak pesantren. Kadang anak itu suka apa istilahnya melebihkan, yang melebihkan hal-hal yang ya biasa saja sebenarnya masalahnya, cuma dibesar-besarkan, ya dilebih-lebihkan sehingga orang tua terpancing emosinya, ya. Yang sikap bijak orang tua segera konfirmasi dengan pihak pesantren. Pesantren itu akan ada bidang yang akan membidangi kesantrian. Masalah-masalah kesantrian, pakaian, aturan dan sebagainya, hubungi pihak ini. Ada masalah pendidikan, kesulitan belajar, punya kepala sekolah, punya wali kelas, punya yang perancang pendidikannya, ada wali kelasnya dan pihak berwenang lainnya. Ya. Yang keempat, tetap mengedepankan husnudzon, berbaik sangka terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pesantren. Sepanjang yang pengetahuan saya di dunia pesantren, saya di Ibnu Taimiyah sejak 2004, sekarang 2022, berarti 18 tahun lah ya. Artinya pesantren itu ketika dia mengeluarkan satu kebijakan terkait aturan, terkait kurikulum, ya, terkait kebijakan ini, kebijakan itu dengan pertimbangan yang matang. Walaupun betul tidak mampu menjangkau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kemudian. Mungkin apa yang ada hadir ketika itu, ya, adalah sesuatu yang belum belum mampu menjangkau berbagai macam problem yang akan muncul kemudian. Tapi minimal itu peraturan yang dianggap baik. Nggak ada satupun kebijakan pesantren yang lahir dari satu kepala, Pak. Selalu di pesantren itu rapat. Kita itu selalu rapat, perpekanan itu pasti ada di pesantren-pesantren. Untuk apa? Itu tadi. Ya, gimana menyikapi berbagai macam permasalahan yang ada pada orang tua, pada anak. Ada masalah ini, ada masalah itu. Aturannya sudah ada atau belum? Nah, kemudian ternyata aturan ini nggak mampu mengaplikasikan berbagai macam problematika, misalkan perlu direvisi lagi, perlu pengkajian lagi dan begitu seterusnya. Jadi setiap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan mungkin nggak sesuai dengan kita sebagai orang tua, tapi yakinlah apa yang dilahirkan itu saat itu merupakan sebuah kebijakan yang terbaik yang dipandang oleh para pengelola di pesantren tersebut. Ya. Yang kelima, menanamkan pemahaman kepada anak tentang pentingnya adab kepada guru untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Dia cerita, saya nggak suka sama si guru pula. Nah, kayak gitu kamu, ya. Bagaimanapun itu guru kamu. Hormat kepada guru itu merupakan sebab kamu bisa mendapatkan berkahnya, ya. Apalagi misalkan dia menggibahi gurunya, guru Qur'annya, misalkan gimana mau mendapatkan keberkahan dari Qur'an yang dia hafal? Gurunya digibahi, gurunya dijelek-jelekin. Ya, kita jangan terbawa arus mereka. Justru kita mekak, nggak seperti itu, ya. Atau kalau perlu, saya udah bilang, nggak kayak gitu. Mungkin mas guru udah begini dan begini. Ya, jadi apa yang diperlukan oleh siswa, oleh anak kita, usahakan kita untuk meluruskan. Tetap tanamkan hormat dia, patuh dia, adab dia kepada guru. Karena adab kepada guru merupakan sebab untuk bisa mendapatkan keberkahan ilmu yang dia cari. Gimana dia mendapatkan keberkahan ilmu sementara gurunya dia caci maki misalnya, nggak hormat ya kepada gurunya, nggak beradab. Ini juga dibantu. Kalau di pesantren pasti itu ditanamkan setiap saat, ya. Tiga, perlu peran orang tua untuk menambah. Yang keenam, memberikan dukungan moral ataupun material
kepada program-program pesantren sesuai dengan potensi yang ada pada kita. Pesantren mau menyelenggarakan apa yang positif sifatnya, maka apa yang bisa kita bantu sebagai orang tua dari sisi moralnya, dari sisi materialnya, atau dari sisi-sisi yang lainnya. Ini yang saya dapat sampaikan. Kemudian yang terakhir, pesan dari panitia terakhir ya, mohon dicatatkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, apa yang sudah menjadi kebiasaan anak-anak kita di pesantren itu tolong juga untuk diawasi saat mereka di rumah. Mereka di pesantren biasa bangun sebelum subuh, maka usahakan apa yang mereka lakukan di pesantren dipertahankan di rumah. Jangan kemudian kita berpikir, ikut biarkan aja mereka sudah capek-capek di pesantren. Ini saatnya rehat. Rehat itu nanti ada saatnya. Misalkan gini, Pak. Untuk hal-hal yang bisa kita samakan program rumah dengan program pesantren, usahakan sama. Seperti bangun tidur. Emangnya susah? Ya, bersamakan bangun tidur anak kita di pesantren dengan anak kita di rumah kan nggak susah. Kegiatan setelah sholat, kan baca Quran, apa biasa juga tahu kalau di sini. Di rumah, apa nggak bisa kita nyuruh anak kita duduk? Mungkin frekuensinya nggak sama seperti di pesantren. Di pesantren itu aturannya kalau sholat subuh, halaqah sampai jam 6 atau setengah 7. Di rumah aturan itu tetap ada, baca Quran dulu. Mungkin nggak sampai 1 jam. Nggak sampai setengah jam, cukuplah kalau di pesantren kamu setengah jam sampai 1 jam, di sini cukup mau baca 10 menit, 15 menit. Tapi kebiasaan itu terus pertahankan. Walaupun intensitasnya nggak harus sama antara di rumah dengan di pesantren, dan memang nggak akan pernah sama. Nah nanti saat jam 7 di pesantren kan belajar tuh sampai jam 12. Ini yang nggak mungkin kita terapkan di rumah kan? Apa mungkin Bapak Ibu mengajarkan sholat di rumah? Nah di rumah tajwid di rumah kan enggak ini. Ini saatnya si anak boleh ya berehat-rehatnya, lain sebagainya. Tapi nanti sholat zuhur, kamu sholat di zuhur di mana? Di pesantren, di masjid, di rumah juga harus di masjid. Biasa zuhur, habis zuhur misalkan tidur juga di rumah. Ya. Dan begitu seterusnya. Itu maksud saya. Hal-hal positif yang biasa anak lakukan di pesantren, usahakan juga kita lanjutkan. Itu peran kita sebagai orang tua. Jangan di pesantren mendidik, kita di rumah malah menghancurkan. Ya. Apa jadinya? Ya karena menghancurkan itu kan sifatnya lebih mudah daripada membangun. Kita bangun bangunan sampai berbulan-bulan, ya membangun itu butuh berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi kalau cuma menghancurkan, hanya hitungan jam kita bisa. Membangun anak pribadinya, akhlaknya bertahun-tahun. Cukup 1 hari 2 hari kita mampu merusak bangunan yang bagus. Ya maka jangan lagi dirusak, jangan lagi dirusik kepribadian baik yang sudah ditanamkan oleh anak-anak kita saat mereka menempuh pendidikan di pesantren ini. Ya saya kira ini saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf lewat dari batasan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat saya, buat para orang tua sekalian, dan juga motivasi buat kita bersama untuk kita sama-sama memberikan pendidikan terbaik buat anak-anak kita dengan tangan kita ataupun sebagian kewajiban itu yang kita limpahkan ke sekolah-sekolah demi untuk kita bersinergi antara kita dengan lembaga pendidikan tempat anak kita bersekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur jazakallahu khair kepada Ustaz Ruslan yang sudah menyampaikan materi yang sangat penting ya, terutama bagi abah maupun umahat yang menitipkan dalam hal ini menitipkan ataupun memutuskan untuk menyekolahkan putra-putrinya di BPIBS, di mana merupakan salah satu pondok pesantren, dan bisa Anda simpulkan beberapa kajian yang Ustaz sampaikan bahwa anak merupakan salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Juga ini merupakan titipan yang nantinya bisa menjadi peninggalan yang baik bagi seorang orang tua, di mana ketika nanti orang tua ini sudah rentah, ini bisa juga menjadi seorang anak yang berbakti nantinya, maupun ketika orang tua atau kita sudah meninggal, maka ini bisa menjadi pahala juga yang harus terus-menerus kepada orang tua. Maka dari itu, sebagai orang tua kita harus memastikan bahwa jangan meninggal. Ini tadi yang anak ingat ini dari besar-besar, jangan sampai meninggal sebelum memastikan anaknya soleh. Wah ini luar biasa gitu ya. Jadi jangan mati sebelum anaknya soleh. Nah makanya ketika
kadang-kadang kan ada juga saya punya anak di rumah, saya punya anak, anaknya kadang melakukan hal-hal yang pelanggaran lagi Ustaz ya. Kadang ada juga mungkin orang tua atau anak juga wah udah agak frustasi gitu saat wah ini kok bisa nggak ya. Nah makanya ketika Ustaz bilang jangan mati sebelum anaknya soleh, wah ini kayak membakar semangat orang tua gitu ya, agar bahkan sebelum menikah harus terus menerus, jangan sampai menyerah ketika anaknya melakukan ini, maka harus terus kita bimbing. Lalu ada beberapa tips tadi nasihat dari Ustaz Rustan bahwa kita itu harus membiasakan mengawali kesolehan dari orang tua sendiri, lalu menjadi orang tua yang juga membakti kepada orang tuanya. Nah, itu Ustaz. Lalu senantiasa memberikan nasihat, juga memilih pendidikan terbaik, dan senantiasa selalu mendoakan anak-anaknya untuk selalu dibimbing oleh Allah agar menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan di sini juga tadi Ustaz menyampaikan beberapa peran orang tua ketika memilih pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anaknya, yaitu senantiasa memanfaatkan waktu kunjungan. Nah, ini penting, waktu kunjungan seperti layaknya saat ini Ustaz, untuk berdialog, untuk senantiasa berdiskusi dengan anaknya, untuk menyampaikan nasihat dan lain sebagainya. Jangan bosan-bosan. Wah, ini tadi luar biasa ya. Lalu juga ketika mendapatkan hal-hal atau informasi-informasi dari anak-anaknya mengenai program pesantren ataupun itu, ini disarankan langsung konfirmasi ya ke pihak pesantren, dan juga ini harus senantiasa berhusnuzon terhadap program-program yang diadakan oleh sebuah sekolah, baik itu misalnya program-program yang dirasa oh anak berat di sini hafalannya Ustaz, banyak dari sini ya. Hafalannya berat, wah hafalan hadisnya susah atau yang lain sebagainya, hukumannya berat. Nah ini Anda juga saat mau belajar banyak dari kajian ini agar senantiasa berhusnuzon dan berusaha untuk senantiasa berhusnuzon dalam program-program tersebut, maupun misalkan ada konsekuensi tertentu dari setiap pesantren. Lalu juga senantiasa menanamkan adab baik kepada guru-guru, juga senantiasa memberikan dukungan moral terhadap siswanya atau anak-anaknya terhadap segala program yang dibuat oleh pesantren. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam mendidik anak-anak kita, dan juga Allah senantiasa bisa merubah saja anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustaz Ruslan yang sudah hadir di kajian kita pada hari ini, dan kepada Abah maupun makan sekalian juga anak mengucapkan syukron jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Semoga ini merupakan salah satu juga ladang pahala bagi kita semua, dan juga mendapatkan pencerahan bagaimana kedepannya kita bisa mendidik anak dengan lebih baik lagi. Dan juga anak harapkan Abah maupun Mahat untuk mencicipi sedikit hidangan yang sudah kami persiapkan yang ada di belakang sana. Ana ucapkan sekali lagi terima kasih. Ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, Ustaz. Ana mohon pamit juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Masih Ustaz di rumah dinas kerja. Oh ya, rumah dinas itu belum balik. Stasiun